3. Ayo anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu sebelum kita menyanyi. Waktu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Terima kasih ya, silakan kembali dan maaf silakan dulu. Kita akan mempelajari tentang keragaman budaya dan kearifan lokal. Jadi kalian harus mengetahui keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah kalian dengan benar dan manfaat warisan budaya dan kearifan lokal di lingkungan sekitar kalian. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang tahu nggak di mana tempat kalian lahir? Ayo, di mana lahirnya yuk? Di Kuningan. Kuningan. Yang lain? Ya, di mana ya? Di Bengkulu. Di Bengkulu. Yang lainnya? Warga di mana? Di Bekasi. Rahma di mana, Rahma? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Via di mana, Via? Di Klaten. Di Klaten.
Setelah Griffiths membahas beberapa pulau Sumatera, kali ini kita membahas provinsi di Pulau Jawa yuk. Kali ini kita akan membahas pusat pemerintahan Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Sebelum videonya itu lanjut, kalian tahu nggak kepanjangan dari DKI Jakarta? Kenapa depannya ada DKI-nya? Apa? Daerah khusus ibu kota. Emang Jakarta ibu kota apa? Indonesia. Ibu kota Indonesia. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa, lalu berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan. Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya adalah sebuah kota yang tingkatannya setara dengan provinsi dan menjadi ibu kota Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai masyarakat Indonesia, pastinya kamu sudah tahu kalau Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, hingga tempat yang banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia. Dulunya, Provinsi DKI Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan di muara Sungai Ciliwung. Namun, saat menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Jakarta sudah mengalami beberapa perubahan. Jakarta sudah mengalami berbagai perubahan nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, State Batavia, Gemeente Batavia, State Gemeente Batavia, Jakarta atau Kobek Susi, Pemerintah Nasional Kota Jakarta, Kota Kerajaan Jakarta, Kota Kerajaan Jakarta Raya. Nah, ini adalah nama-nama Jakarta sebelum menjadi seperti sekarang. Sekarang kan namanya DKI Jakarta. Nah, sebelumnya itu ada beberapa nama. Yang pertama ada Sunda Kelapa, Jayakarta, Sten Batavia, Gemeente Batavia, Sten Gemeente Batavia, Jakarta Tokobet Susi, Pemerintah Nasional Kota Jakarta, dan sampai sekarang menjadi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengenai suku yang paling dikenal di Jakarta adalah suku Betawi. Nah, suku asli dari kota Jakarta ini disebut suku Betawi. Namun sekarang karena sudah banyak perpindahan atau transmigrasi di Jakarta, sudah ada berbagai suku. Di sini ada yang dari Betawi. Warga selain Warga ada lagi nggak? Nggak. Yang lain dari mana? Kalau dia dari mana? Dari Jawa Ibu. Dari Jawa. Jawanya timur apa tengah? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau Yaya dari mana? Aku dari Bengkulu Ibu. Dari Bengkulu. Ayu dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Rahma dari? Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Nah, tak yang suku asli Jakarta itu adalah suku Betawi. Uniknya, nama Betawi ini diberikan oleh Belanda yang diambil dari kata Batavia. Sama seperti wilayah lainnya, Jakarta juga memiliki tarian tradisional yang beragam. Nah, salah satu tarian tradisional yang populer dari Jakarta adalah tari sirih kuning. Tarian yang biasa dibawakan secara berpasangan dan diiringi musik khas Betawi, gambang kromong. Bagi kamu yang suka dengan makanan, Jakarta juga punya banyak makanan khas dengan rasa yang unik loh. Seperti kerak telur. Banyak yang menganggap kalau makanan ini menjadi makanan khas yang wajib kamu coba saat berkunjung ke Jakarta. Nah, untuk lokasi wisata, walaupun berada di pusat kota, namun Jakarta juga memiliki beragam lokasi wisata yang menarik loh. Kota Tua. Di lokasi ini terdapat beberapa museum yang menunjukkan jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Museum Fatahillah. Nah, satu lagi yang wajib kamu kunjungi saat ada di Jakarta, Tugu Monas. Tugu. Nah, tadi ada disebutkan 4 macam keberagaman yang
belum ke Jakarta loh. Menarik bukan? Itu belum seberapa loh. Selain semua ini, Provinsi DKI Jakarta juga punya kebudayaan dan kekhasan yang gak kalah menarik. Yuk, Green Kids akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal menarik dari Provinsi DKI Jakarta ini. Pakaian adat Betawi memiliki banyak ragam yang digunakan sesuai dengan kegiatannya. Nah, kali ini kita bahas pakaian yang digunakan sehari-hari dan umum dikenal masyarakat ya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut sadaria. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari pada bagian bawah, laki-laki akan menggunakan celana koprang atau celana batik yang panjang dengan motif batik berwarna coklat. Motif batik ini juga gak sembarangan loh. Motif batik yang digunakan adalah batik dengan motif lereng atau parang. Lalu pada bagian tengah menggunakan baju koko lengan panjang yang selalu identik dengan warna putih. Gak ketinggalan juga ada tambahan hiasan, cukin atau sarung yang berasal dari bahasa Tiongkok yang artinya selendang dengan warna-warna yang cerah seperti merah yang diselempangkan pada bagian leher. Bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala yang disebut kopiah, berupa peci berbahan ludruk yang umumnya berwarna hitam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pakaian adat Jakarta. Yang pertama, pakaian adat laki-laki disebutnya sadaria. Terdiri dari celana yang bermotif batik parang atau lereng, terus dilengkapi dengan baju koko biasanya berwarna putih. Terus menggunakan sarung atau curung yang ditaruh di leher, biasanya berwarna cerah seperti merah, biru, kuning, dan juga menggunakan peci berwarna hitam. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yang disebut kebaya ancing atau kebaya keranjang. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan menggunakan kain nonet dengan motif yang lebih beragam, seperti belah ketupat, bunga-bunga, dan berbagai kekhasan Betawi lainnya. Lalu, pada bagian tengah, sama seperti pakaian adat laki-laki, perempuan akan menggunakan kebaya kencing dengan berbagai warna cerah yang berbeda-beda. Nah, yang membedakan kebaya Betawi dengan kebaya lainnya adalah kebaya suku Betawi yang mengerucut pada bagian tengahnya. Lalu, pada bagian atas, perempuan juga menggunakan kerudung polos tanpa motif. Kalau biasanya pakaian adat menggunakan warna yang senada, namun untuk pakaian adat Betawi, warna kerudung yang digunakan justru yang warnanya gak senada dengan kebaya atau roknya loh. Tadi kan sudah membahas pakaian adat laki-laki, sekarang pakaian adat perempuan. Ada yang masih ingat nama pakaian adat perempuan dari Betawi apa namanya? Cicim. Kalau ini roknya disebut rok apa? None. Rok none. Kalau ininya? Kebaya ancing. Kebaya ancing. Kalau ini? Kerudung. Apa yang menjadi ciri khas dari kebaya Betawi? Warnanya tidak senada dengan baju. Ya, biasanya kebaya Betawi itu atau kebaya ancing digunakan warnanya yang tidak senada dengan baju seperti di gambar. Roknya berwarna coklat, bajunya berwarna kuning, dan celananya dan kerudungnya berwarna merah. Biasanya itu warna-warna yang digunakan itu warna-warna yang cerah. Oke, kita lanjut. Pun hal inilah yang membuat pakaian adat Betawi punya ciri khas yang berbeda dari yang lainnya. Walaupun pakaian adat dari Provinsi DKI Jakarta sederhana, namun memiliki keunikan-keunikannya yang khas ya. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi DKI Jakarta juga gak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi DKI Jakarta juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing.
Salah satunya adalah rumah kebaya atau rumah bapak. Sama seperti namanya, rumah ini terinspirasi dari kebaya. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi DKI Jakarta juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah kebaya atau rumah bapak. Sama seperti namanya, rumah ini terinspirasi dari kebaya. Contohnya, kalau memperhatikan dari samping, bagian atap rumah seperti rok kebaya. Lalu, hal yang menjadi ciri khas rumah ini adalah terasnya yang luas. Karena ini sebagai simbol kalau masyarakat Betawi akan terbuka dan menghargai siapapun yang datang berkunjung. Dan ada Tadi kita sudah membahas tentang pakaian adat Betawi. Sekarang rumah adat Betawi, apa namanya rumah adat Betawi? Rumah kebaya seperti contoh di gambar ini. Kenapa namanya rumah kebaya? Ada yang bisa jawab? Kenapa namanya disebut rumah kebaya? Mirip kebaya, Bu. Karena salah satu ornamen rumahnya ini berbentuk seperti motif yang ada di rok kebaya. Lanjut ya. yang juga menandakan walaupun mereka terbuka kepada pendatang, namun sangat membatasi hal-hal negatif yang masuk. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga punya beberapa lagu adat yang terkenal loh, seperti Ondel-Ondel, Jali-Jali, Kicir-Kicir, Keroncong Kemayoran, dan masih banyak lagi. Sebelum kita lanjut mengisi LKPD dan soal evaluasi, kita ice breaking dulu yuk. Ayo semuanya berdiri. Ada yang tahu nggak ice breaking Aram Samsam? Tahu. Bener ya? Yang semangat ya. 1, 2, 3. We can go faster. Let's speed up. I think we can go faster. Sendiri kan maksudnya. Terima kasih anak-anak. Sekarang silakan duduk dan kita akan mengerjakan LKPD. Di sini LKPD-nya per kelompok ya. Pertama ditulis dulu nama kalian, nama anggota kelompoknya ya kan, kalian berdua berarti tulis namanya berdua. Terus kelasnya ditulis kelas berapa. Disebutin, Bu. Ya disebutin ya rumah adatnya tadi, rumah adat apa yang ada di video tadi. Bu, baju adatnya ada duanya. Satu aja nggak boleh, Bu. Kalau tahu dua-duanya boleh tulis dua-duanya. Yang laki-laki apa namanya, yang perempuan namanya apa. Ada yang mau ditanyakan lagi?
membahas tentang keragaman budaya DKI Jakarta. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya, ada yang kalian belum pahami dari materi hari ini? Senang nggak pembelajaran hari ini? Di bagian mana senangnya? Menyanyi. Ice breaking. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa